para pelamar ya, P3K tahap 2. Dan seperti yang sudah teman-teman beritakan juga, itu dari jumlah pelamar itu 2.107 orang itu yang menyatakan memenuhi syarat itu 992 dan tidak memenuhi syarat 1.115, sama seperti yang sudah dibicarakan dengan rincian-rinciannya itu mulai dari tenaga teknis, nakes sampai guru dan juga jabatan pelaksana. Nah, 3 hari diberikan kesempatan untuk melakukan sanggahan, dan kemarin sudah ada sanggahan teman-teman selama 3 hari. Teman-teman dari BPKD sudah BKPSDM sudah sementara melakukan pemetaan terhadap sanggahan-sanggahan dan nantinya akan melakukan memberikan jawaban. Ada yang sudah, ada yang sementara di dalam akun masing-masing pelamar maupun di website. Nah, khusus untuk ada beberapa pertanyaan yang muncul itu, jadi kita mau tegaskan di sini bahwa pelamar P3K tahap 2 itu dikhususkan bagi tenaga non-asisten dengan kriteria yang pertama, itu pegawai yang tidak terdaftar pada pangkalan data base tenaga non-asn pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 tahun terakhir secara berturut-turut atau terus-menerus, itu sesuai dengan Kemenpan RB nomor 347 tahun 2024 pasal 4. Jadi kalau dia tidak berturut-turut, ya minta maaf, itu tidak diakomodir. Kemudian yang berikut, lulus pendidikan profesi guru. Nah, ini khusus untuk yang tenaga guru PPG sesuai surat PLT Kepala BKN nomor 6610 dan seterusnya. Dan juga surat Sekretaris Dirjen GTK Kendikdasmen itu perihal seleksi administrasi pada seleksi guru ASN P3K jabatan fungsional guru periode 2 tahun 2024. Nah, ini P3K tahap 2 ini itu dibuka dengan pembatasan dengan pertimbangan. 1. Tahap 2 merupakan prioritas untuk penyelesaian terhadap pegawai yang terdaftar pada database pemerintah Kabupaten Kupang yang dibiayai APBD. Karena 1. Itu dengan kriterianya memiliki SK Bupati Kupang. Itu yang pertama. Itu ada di pengumuman. Sudah disampaikan. Aktif bekerja dan memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun dan berturut-turut tadi. Nah, kemudian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengamanatkan bahwa pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah dilarang mengangkat dan membiayai tenaga non-ASN melalui APBD 2 sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 6566 dan juga PP yang menjadi turunannya, itu PP 49 Tahun 2024 tentang manajemen tahun 2018 tentang manajemen pemerintah dengan manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pasal 98. Kemudian kebijakan diberikan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk tetap membiayai, otomatis yang sementara berproses membiayai, karena pejabat kepegawaian dilarang untuk mengangkat dan dari BKN juga Pemenpan juga minta untuk diselesaikan tahun 2024. Makanya kenapa kita memprioritaskan tenaga PTT atau tenaga honorer yang di SK-kan Bupati, karena Bupati tidak mungkin lagi mengangkat mereka untuk berikutnya, sehingga kita prioritaskan yang tenaga SK, yang SK Bupati. Itu yang pertama, sehingga untuk menyelesaikan semua tenaga
non ASN atau honorer yang dibiayai oleh daerah. Dalam hal ini pemerintah melalui APBD 2 dan yang tadi larangan tadi untuk mengangkat itu. Sehingga harus kita selesaikan. Nah, peserta yang melamar terkait dengan peserta yang melamar lintas OPD ini juga menjadi pertanyaan juga. Sesuai dengan kita punya hasil konsultasi di BKN. Khusus kalau jabatan atau formasi itu bersifat teknis dan itu dilamar lintas OPD oleh pelamar yang non teknis, itu diminta untuk TMS kan. Maksudnya begini, kalau yang teknis itu misalnya begini, dia di formasi itu sebagai tenaga misalnya operator alat berat ataupun misalnya pemadam kebakaran, tidak mungkin kan yang kualifikasi guru datang melamar lalu itu di MS kan. Nah, itu tidak mungkin. Nah, itu arahan dari Dirjen Pengadaan ya, Ibu Direktur ya, Direktur Pengadaan BKN. Sehingga diminta untuk pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang melakukan verifikasi dan validasi terhadap ini administrasi seleksi P3K ini untuk memperhatikan itu. Tetapi kalau yang sifatnya itu umum dalam hal ini administrasi perkantoran dan lain-lain, itu bisa lintas OPD. Nah, itu yang menjadi catatan karena di sini kan contoh kayak seperti penata layanan operasional, kemudian apa lagi? Pengelola administrasi umum. Nah, seperti itu. Nah, ini kalau dari sisi tupoksinya kan dia sifatnya kan melakukan pelayanan administrasi perkantoran yang sifatnya umum. Otomatis pelamar yang dari lintas OPD itu juga bisa untuk melamar. Itu penjelasan dari ini Ibu Direktur Pengadaan dari PKN. Nah, sehingga ini juga menjadi perhatian dari teman-teman yang melakukan verifikasi terhadap seleksi administrasi. Tapi intinya begini, semua ini kan sudah masuk di dalam sistem. Yang melamar ini kan semua sudah, yang nyatakan MS kan punya kesempatan nih untuk melakukan seleksi atau ikut tes seleksi. Kuncinya adalah persiapkan diri dengan baik. Siapapun yang mau melamar masuk, tapi kalau kita persiapkan diri dengan baik dan nilai kita juga di atas, ya pasti kita yang lulus. Itu kuncinya di situ. Tapi kalau kita menganggap bahwa ini tidak seperti yang lalu, kita menganggap hanya formalitas, lalu kita tidak serius dan tidak mempersiapkan diri dengan baik, otomatis yang lain datang, dia pun nilai akan lebih tinggi dari kita yang di situ. Jadi persiapkan diri kita, sekali lagi persiapkan diri teman-teman yang melamar ini, persiapkan diri dengan baik sehingga kita juga bisa bersaing, berkompetisi dalam seleksi P3K tahap 2 ini. Nah, ini kalau dihitung-hitung dari data yang ada ini, untuk tahap 1 tahun 2003 saja kita sudah angkat pegawai ini sekitar P3K 211 ya. 2021 211 orang. Tahun 2023 itu 1317 ditambah dengan 211, itu jadi totalnya sudah 1526.
Nah, ini juga perlu diperhatikan juga, salah satu arahan dari peraturan undang-undangan yang ada itu yang menyangkut dengan seleksi ASN dalam hal ini PNS maupun maupun P3K ini, satu, memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Nah, sehingga dalam kita punya seleksi ini juga kita memperhatikan itu. Nah, sekarang yang tahun 2020 yang terakhir tahap 2 ini tersisa 786 formasi. Yang lulus kemarin atau yang memenuhi syarat 992 ya. Sebentar, kita lihat data. Ya, 992. Otomatis pasti ini ada waktu tes nanti ada yang gugur. Ya, tidak lulus. Ya gugur lah. Itu. Sehingga ini sekali lagi persiapkan diri dengan baik. Nah, sampai dengan terakhir ini kita punya anggaran untuk P3K ini baru 81 sesuai informasi dari BPKD 81 miliar. Nah, kalau yang sekarang ini 2000 tahap 1 itu 2000 berapa? 2229 tambah lagi yang tahap 2 ini 3015 total. Ya, jadi kita butuh anggaran sekitar 100 berapa? 230 anggaran sekitar 100 tambah dengan P3K tahun 2021 kita butuh anggaran bulan Desember belum dengan P3K. Ya, per waktu nanti kita omong itu nanti belakangan ya. Karena yang tidak tertampung di mana di tahap 1, tahap 2 ini kan nanti masuk di paruh waktu. Kita masih menunggu regulasi. Tapi paling tidak kita mesti cadangkan uang atau persiapkan uang itu sekitar begitu. Sekitar 140 sampai 180-an miliar untuk membiayai ini. Nah, oleh karena itu ya, makanya kenapa tadi kita prioritaskan yang ketiga tahap 2 ini untuk tenaga kontrak daerah yang SK Bupati. Salah satunya pertimbangan dari keuangan ini. Kemudian yang kedua itu aturan bahwa pejabat pembina kepegawaian dalam hal ini kepala daerah tidak boleh lagi mengangkat. Setelah ini tidak boleh mengangkat lagi. Berarti kita harus selesaikan dulu ini yang masuk dalam database tenaga P3K yang ada di daerah. Tahap 1 kita sudah upayakan untuk selesaikan P3K yang database di BKN. Nah, mungkin itu yang terkait dengan